Menteri Kesehatan soal vaksin TBC Bill Gates. Mensos tekankan pilar sosial sebagai agen perubahan. Menteri UMKM tegaskan pentingnya sertifikasi produk UMKM kuliner. Halo, salam jumpa pemirsa. Kabinet Activity kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi terkait dengan agenda dan kinerja dari sejumlah Kabinet Merah Putih. Tentunya bersama saya, Sally Sregar, inilah Kabinet Activity selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana Kementerian Pertanian melakukan audiensi dengan Duta Besar Yordania, Sudki Atala Al-Omos, untuk membahas terkait potensi kerjasama pabrik bahan baku pupuk dan juga teknologi modern di dunia pertanian. Dan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini mengatakan kedua negara juga berencana membangun perusahaan bersama guna memenuhi kebutuhan pupuk. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Yordania merupakan produsen terbesar penyedia bahan baku pupuk fosfat dan potas di wilayah Asia Tenggara. Oleh karena itu, adanya kerjasama dengan Yordania ini diharapkan dapat menekan harga pupuk di Indonesia. Selain di bidang pupuk, Indonesia dan Yordania juga berencana membuka peluang kerjasama dalam hal teknologi pertanian modern, salah satunya drone untuk menyebar pupuk dan pestisida. Kemudian untuk Jordan, kita mencoba menjejaki kerjasama yang saling menguntungkan. Yang pertama adalah ada bahan baku pupuk, karena dia produsen termasuk salah satu terbesar dunia untuk potas dengan fosfat. Itu sangat bagus. Nah, kami menawarkan bila menguntungkan kita bangun perusahaan bersama dan bukan saja mensuplai Jordan dan Indonesia, tapi yang membutuhkan Asia Tenggara, Asia dan seterusnya. Nah, ini ide besarnya. Ini salah satu. Kemudian water management, kami lihat langsung waktu ke sana. Ini lebih spesifik untuk water management, drip irrigation itu sangat bagus di sana. Nah, kita coba ini diterapkan di Indonesia, kita sinergi, kolaborasi. Kemudian dengan drone, dia ahli untuk menyebar pupuk dan pestisida, herbisida. Ini sangat bagus. Nah, nantinya kita sepakat membentuk working group Jordan Indonesia. Langsung kami minta ketuanya Pak Prof. Desrial, kemudian Kepala Biroke dan timnya. Minggu depan kami harap sudah langsung terbentuk working group, apa yang bisa kita kerjakan. Tapi salah satu contoh adalah pupuk ini penting banget. Kalau bisa menekan harganya, biaya bahan bakunya. Kami yakin kalau kita bangun pabrik bersama, itu pasti harganya jauh di bawah. Untuk menindaklanjuti kerjasama Indonesia dan Yordania, Amran meminta jajarannya untuk membentuk tim. Tim tersebut ditargetkan akan terbentuk pekan depan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut clinical trials atau uji klinis vaksin tuberkulosis sudah berlangsung di Indonesia sejak November 2024 lalu. Mensos pun memastikan bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara yang sudah memulai uji klinis vaksin TBC. Lantaran ada 7 negara lain di Eropa dan Asia yang melakukan hal yang serupa. Ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Senin siang, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut clinical trials atau uji klinis vaksin tuberkulosis sudah berlangsung di Indonesia sejak November 2024 lalu. Ia pun memastikan Indonesia bukan satu-satunya negara yang sudah memulai uji klinis vaksin TBC, lantaran ada 7 negara lain di Eropa dan Asia yang melakukan hal serupa. Selain menilai vaksin ini sangat bermanfaat karena kasus TBC sudah membunuh sampai 1 miliar manusia, ia juga memastikan masyarakat tak perlu khawatir soal uji coba vaksin ini karena pemerintah tak sembarangan melakukan uji coba tanpa kajian matang.
vaksin yang TBC itu clinical trial level 3-nya di Indonesia sudah mulai sejak November. Kalau saya tidak salah, kita tuh negara kedua atau ketiga gitu yang memulai clinical trial ini, selain dengan 7 negara lainnya di Eropa dan di Asia. Dan ini sangat bermanfaat, kenapa? Karena ini kan membunuh sudah sampai 1 miliar manusia. Vaksinnya ada. Berarti sampai buat anak-anak. Berarti itu vaksin yang teknologinya udah kuno sekali, efekasinya nggak bagus. Berarti sekarang udah berjalan ya Pak? Sudah berjalan. Dan kekhawatiran itu tidak akan terjadi ya Pak? Nah, itu yang saya bilang tadi, teman-teman di formal media masih bantu kayak tadi kan. Measles sama rubella, outbreak terjadi di Amerika itu karena mereka kurang terlalu masif itu pemberitaan di sosial media bilang bahwa vaksin ini adalah bisa ada chip, bisa membuat penyakit nantinya, akibatnya malah banyak yang meninggal. Ini sama dengan TBC itu kita ngomong 5 menit yang meninggal 2. Jadi kalau kita nggak develop vaksinnya sekarang, saudara-saudara kita kan banyak meninggal 100.000 per tahun. Nah itu yang kurang terangkat karena sekarang masyarakat lihat WA sama sosial media itu jauh lebih mudah dipengaruhi dibandingkan dengan media-media formal seperti Metro atau IDN. Sebabnya tidak mau mendidik masyarakat. Budi menambahkan TBC masuk daftar penyakit yang mengkhawatirkan dan perlu penanganan maksimal, lantaran ada sekitar 100.000 warga Indonesia yang meninggal dunia setiap tahun akibat penyakit ini. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Dan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, melakukan kunjungan kerja ke Yordania pada Sabtu 10 Mei 2025. Kunjungan ini pemirsa adalah tindak lanjut nyata dari kerjasama strategis Indonesia dan Yordania yang telah disepakati bersama. Dalam kunjungannya tersebut, Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin bersama delegasi RI berkesempatan menerima paparan komprehensif dari Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania, Mayor Jenderal Yosef Huneiti, mengenai fasilitas pelatihan dan mekanisme latihan yang mereka miliki. Selain itu, dalam kesempatan itu kedua negara membahas langkah konkret untuk memperkuat kapasitas pertahanan nasional, meningkatkan interoperabilitas, serta menjawab tantangan keamanan regional secara kolektif. Menhan meyakini bahwa perdamaian hanya dapat dijaga oleh kekuatan yang disiapkan dengan baik. Oleh karena itu, sinergi seperti ini penting untuk membangun dunia yang lebih aman bagi semua. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin melaksanakan kunjungan kerja ke Wageningen University Research dalam rangka peninjauan fasilitas Integrated Farming System di Den Haag, Belanda pada 8 Mei 2025. Kunjungan ini menandai langkah awal Indonesia dalam membangun upaya mendukung program kedaulatan pangan nasional. Dalam pertemuan ini membahas peluang kolaborasi riset untuk mewujudkan program sawah 1 juta hektar di Wanam, Papua, sekaligus meninjau langsung fasilitas riset canggih NPEC yang berperan penting dalam inovasi berkelanjutan. Menteri Pertahanan RI Safri Samsudin menegaskan pentingnya aksi nyata di lapangan dan berharap tim peneliti Wageningen University and Research segera turun langsung bekerja sama dengan Agrinas, universitas lokal di Papua seperti Cendrawasih dan Kemhan RI. Melalui caption di sosial media Instagram @safri.samsudin, disampaikan bahwa keberhasilan program ini merupakan cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto dalam mencetak sejarah untuk menurunkan harga beras dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa pentingnya hak asasi manusia terhadap kelompok masyarakat di Papua. Dalam hal ini, pemerintah telah memberi kebijakan seperti makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, hingga sekolah rakyat akan secara cepat diterapkan. Dalam kunjungan ke Timika, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Meskipun masyarakat terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, menurutnya mereka hidup dalam harmoni dan mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman. Dalam kesempatan ini juga Natalius Pigai menerima informasi terkait rendahnya perhatian terhadap ibu dan anak di Papua yang mencerminkan pelanggaran hak dasar atas kesehatan dan kesejahteraan. Ia menegaskan bahwa kebijakan seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan layanan kesehatan untuk masyarakat miskin era Presiden Prabowo Subianto merupakan upaya konkret pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemenuhan hak warga negara. Pertama ucapan terima kasih ya, saya sampaikan terima kasih sama mereka, mewakili pemerintah ya.
Yang kedua, mereka menyampaikan bahwa perhatian terhadap ibu dan anak di Kabupaten Timika ini maupun juga Provinsi Papua ini termasuk yang rendah ya secara keseluruhan. Nah, itu harus menjadi concern bersama. Kebijakan-kebijakan pemerintah itu bisa sentuh kepada rakyat sebagaimana semangat-semangat yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Presiden Prabowo, misalnya makan bergizi gratis, kemudian pendidikan, sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi orang miskin, supaya orang-orang kecil bisa berpendidikan dengan baik dan benar. Tadi juga kita bicara tentang kesehatan, masalah pengungsi. Pengungsi Kementerian HAM sudah turun di Nduga, sudah turun di Negrat di Papua Barat. Tadi juga kami sudah bicara dengan Bupati Intan Jaya dan Bupati Puncak ya, soal penanganan pengungsi, supaya nanti ke depan masyarakat pengungsi itu mereka bisa kembali beraktivitas sebagaimana normal, sehingga pendidikan, kesehatan, dan berbagai aspek kehidupan berlangsung secara normal sebagaimana warga negara biasa. Lalu yang berikut itu adalah persoalan bagaimana kepedulian perusahaan itu terhadap masyarakat lokal, terhadap ekonomi, bagaimana terhadap buruh, bagaimana keselamatan terhadap lingkungan ekosistem, juga tadi masyarakat sampaikan. Dengan hadirnya Kementerian HAM sebagai pelindung hak-hak dasar rakyat, diharapkan dapat menjadi fondasi utama dalam menjaga kedamaian dan menjamin hak asasi setiap warga negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama
mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabinet Activity dan kita lanjutkan informasinya. Di mana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi melakukan penanaman bibit pohon maja di Plaza Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi simbol awal Nusantara. Selain itu, kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung progres pembangunan IKN yang ditargetkan selesai lebih cepat dari jadwal. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi melakukan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur bersama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa yang didampingi dengan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud. Dalam kunjungannya tersebut, diterima langsung Kepala OIKN Muhammad Basuki Hadimulyono beserta jajarannya dan langsung melakukan penanaman bibit pohon maja di Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Pohon ini melambangkan semangat persatuan, sejarah, dan harapan akan masa depan Indonesia yang hijau, inklusif, dan berkelanjutan. Tak hanya itu, mereka turut melihat langsung progres pembangunannya yang berjalan sesuai targetnya dan bahkan selesai lebih awal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menekankan peran penting pilar sosial sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Hal ini disampaikan Mensos dalam dialog bersama Pilar Sosial se-Kalimantan Timur pada Sabtu 10 Mei 2025. Bertempat di Gedung Olah Bebaya, Kalimantan Timur pada Sabtu 10 Mei 2025, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menekankan peran penting pilar sosial sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Dalam kesempatan itu, Mensos menyampaikan sejumlah pesan utama sebagai arahan bagi para pilar sosial. Di antaranya, Mensos menyampaikan terkait transformasi layanan sosial berbasis data dan teknologi, di mana para pilar sosial dalam melakukan tugasnya harus menggunakan data dan memanfaatkan teknologi. Selain itu, Mensos juga menekankan pentingnya etika integritas dan kepedulian. Dari awal sampai akhir, pesannya Pak Gubernur tadi kita coba simpulkan. Yang pertama, saya berharap Bapak Ibu sekalian para pilar sosial ini menyadari sesungguhnya saudara-saudara sekalian adalah garda terdepan dalam peningkatan kesejahteraan sosial. Pilar sosial baik itu pendamping PKH, TKSK, pendamping rehabilitasi sosial, Pordam, Karang Taruna, BSM, Tagana adalah ujung tombak pelayanan sosial. Harus selalu hadir langsung di tengah masyarakat, menyentuh persoalan dari akar. Lebih lanjut, Mensos menyampaikan bahwa para pilar sosial harus bisa berakselerasi dengan program strategi sekolah rakyat dan graduasi kemiskinan. Pilar sosial harus bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, serta ikut memahami bahwa sekolah rakyat sebagai jalan pemutus rantai kemiskinan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tak hanya itu pemirsa, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau calon lokasi sekolah rakyat di Kompleks Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemprov Lampung pada 12 Mei 2025. Mensos mengecek satu persatu fasilitas yang akan digunakan siswa sekolah rakyat. Didampingi oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan anggota Komisi 8 DPR RI dari Dapil 2 Lampung Aproji Alam, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau calon lokasi sekolah rakyat di Kompleks Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemprov Lampung pada 12 Mei 2025. Dalam kesempatan itu, Mensos mengecek satu persatu fasilitas yang akan digunakan siswa sekolah rakyat. Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan program sekolah rakyat yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025-2026. Terkait kesiapan infrastruktur di Lampung, Gus Ipul menilai fasilitas sementara di BPSDM layak digunakan. Namun untuk keputusan akhir tetap berada di tangan Kementerian Pekerjaan Umum yang akan melakukan survei. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, dari Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar mengunjungi Lombok, Nusa Tenggara Barat
untuk memberikan dukungan penuh terhadap pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi kreatif, khususnya melalui komunitas Lombok Womenpreneur Club. Kunjungan ini pemirsa menandai komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dari daerah, khususnya melalui potensi yang dimiliki oleh para perempuan pelaku usaha kreatif. Dalam kunjungan tersebut, Wamenekraf Irene Umar menekankan pentingnya peran perempuan sebagai motor penggerak ekonomi kreatif nasional. Ia mencatat bahwa sekitar 80% pelaku usaha dengan skala menengah ke bawah di Indonesia adalah perempuan. Sebuah angka yang signifikan dan menunjukkan potensi besar yang belum tergali sepenuhnya. Program Ekraf Hun yang diinisiasi oleh Kementerian Ekonomi Kreatif bertujuan untuk menemukan dan mempromosikan pelaku ekonomi kreatif daerah berbasis digital, memberikan mereka kesempatan untuk berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Kunjungan Wamenekraf ke Lombok juga merupakan bagian dari upaya untuk menjaring potensi ekonomi kreatif di daerah. Wamenekraf juga menekankan pentingnya kolaborasi dan gotong royong dalam membangun perekonomian keluarga dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional menuju pasar global. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kalau sudah ada dinas ekraf, ya kita ada perpanjangan tangannya. Namun kita tidak akan berhenti meskipun tidak ada atau belum ada dinas ekraf, maka kita akan kerjasama dengan Mbak Ida. Berkah yang terbesar adalah berkah yang bisa kita limpahkan ke orang. Jadi jangan cari air, cari kerannya. Kerannya kalau datang, embernya itu bisa berlimpah ke yang lain. Tapi kita harus ngerti cara memanage itu, karena berkah baru akan diberikan pada saat kita siap. Melalui program ini, Kemenekraf berharap dapat membantu para pelaku usaha, khususnya perempuan, untuk meningkatkan kualitas produk mereka, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing mereka di tingkat nasional bahkan internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Kabinet Activity. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV.
Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Kabinet Activity dan kita lanjutkan informasinya. Di mana Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabo Priyono meninjau sentra terpadu Profesor Dr. Suharso di Solo, Jawa Tengah yang akan digunakan untuk sekolah rakyat. Wamensos mengecek berbagai fasilitas yang akan digunakan untuk sekolah rakyat, di antaranya adalah ruang belajar existing hingga peninjauan ke asrama siswa. Menjelang peluncuran program prioritas sekolah rakyat pada Juli mendatang, berbagai persiapan tengah dilakukan di sejumlah tempat, di antaranya di Sentra Terpadu Prof. Dr. Suharso di Solo, Jawa Tengah. Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono meninjau langsung ke lokasi untuk mengecek kesiapannya pada 9 Mei 2025. Dalam kunjungannya, Wamensos berkeliling mengecek berbagai fasilitas yang akan digunakan untuk sekolah rakyat. Salah satunya adalah ruang belajar existing yang menempati bangunan cagar budaya, penuh nilai sejarah, dan masih layak digunakan. Wamensos juga meninjau asrama siswa baik untuk putra maupun putri. Kondisi asrama dinilai bersih dan tertata dengan fasilitas dasar yang memadai untuk mendukung kenyamanan tinggal para calon siswa sekolah rakyat. Sekolah rakyat dalam bentuk boarding itu kita akan memberikan ilmu, yang kedua kita akan membangun karakter kebangsaan, karakter keagamaan. Yang ketiga kita mempersiapkan supaya anak-anak kita yang sekolah di sini punya keahlian. Supaya kalau misalnya mereka tidak mau melanjutkan ke perguruan tinggi, mau bekerja, nanti bekerja sambil kuliah, kita sudah menyiapkan keterampilan buat anak-anak kita. Wamensos juga turut memeriksa ruang makan serta dapur tempat pengolahan makanan. Disinilah menu untuk siswa sekolah rakyat akan disiapkan setiap hari, dikelola oleh tim ahli gizi profesional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, sebagai bagian dari upaya mempercepat swasembada pangan nasional, pemerintah pusat akan memulai rehabilitasi jaringan irigasi Kalibawang di Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Dan dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung lokasi irigasi tersebut bersama anggota Komisi 5 DPR RI Danang Wicaksana Sulistia. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo bersama anggota Komisi 5 DPR RI Danang Wicaksana Sulistia meninjau jaringan irigasi pada daerah irigasi Kalibawang di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta pada Minggu 11 Mei 2025. Rehabilitasi jaringan irigasi Kalibawang akan dilaksanakan pada tahun 2025 guna mendukung percepatan program swasembada pangan yang menjadi bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya itu, rehabilitasi jaringan irigasi Kalibawang ini penting dilakukan untuk pemerataan air bagi para petani dari hulu hingga ke hilir. Terlebih untuk mengantisipasi kesulitan petani dalam mendapatkan air irigasi saat musim kemarau. Menteri Dodi berharap dengan rehabilitasi jaringan irigasi Kalibawang dapat memberikan manfaat melalui peningkatan indeks penanaman dari semula 219% menjadi 264%, sehingga berdampak positif pada peningkatan produksi padi Kulon Progo. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri UMKM Republik Indonesia Maman Abdurrahman menghadiri Chef Expo 2025, sebuah ajang kolaboratif bagi pelaku usaha kuliner dan chef lokal dari seluruh Indonesia. Dalam kesempatan itu, pemirsa, Menteri Maman menegaskan pentingnya sertifikasi bagi produk UMKM kuliner. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan bahwa sertifikasi dan standarisasi mutu menjadi kunci utama bagi pengusaha UMKM kuliner Indonesia untuk bersaing di pasar domestik maupun global.
Hal ini disampaikan Menteri Maman saat menghadiri Chef Expo 2025, sebuah ajang kolaboratif bagi pelaku usaha kuliner dan chef lokal dari seluruh Indonesia pada Minggu 11 Mei 2025. Menteri UMKM juga mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap regulasi dan standar keamanan pangan sebagai langkah menuju usaha yang berkelanjutan. Kita sadari betul bahwa salah satu problem ataupun kelemahan maupun kelebihan sebetulnya pengusaha-pengusaha mikro di seluruh Indonesia ini, mereka punya daya juang yang sangat luar biasa. Namun kepemahaman ataupun kemampuan adaptasi dengan aturan sering sekali terkadang diabaikan. Oleh sebab itu, Kementerian UMKM secara aktif siap untuk berkolaborasi dalam program pelatihan, pendampingan, akses pembiayaan, hingga sertifikasi keamanan pangan seperti BPOM, halal, GMP, dan lain-lainnya. Kementerian UMKM hadir untuk mendampingi pengusaha UMKM melalui program pelatihan, pendampingan, akses pembiayaan, hingga sertifikasi seperti BPOM, halal, dan GMP. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesa mendorong revitalisasi Museum Monjali Yogyakarta menjadi ruang edukatif yang hidup. Giring berharap langkah ini menjadi pemicu semangat baru dalam pelestarian sejarah Indonesia. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa melakukan kunjungan ke Museum Monjali Yogyakarta guna memperingati perjuangan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan. Kunjungan kerja ini juga menjadi langkah awal dalam upaya revitalisasi museum sebagai ruang edukatif yang hidup dan relevan bagi generasi masa kini, terutama terkait narasi ditariknya tentara kolonial Belanda dari ibu kota Yogyakarta di tahun 1949. Revitalisasi Museum Monjali adalah bagian dari komitmen Kementerian Kebudayaan untuk merawat ingatan kolektif bangsa dan menjadikan museum sebagai ruang yang lebih inklusif, interaktif, dan juga inspiratif. Wamembut berharap langkah ini menjadi pemicu semangat baru dalam pelestarian sejarah dan upaya pemajuan budaya bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Demikian pemirsa informasi terkait dengan kinerja dan agenda dari sejumlah Kabinet Merah Putih. Tetap saksikan Kabinet Activity hanya di Sinpo TV. Dan saya, Selis Regar, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.